Jadi si orang tua di sana tuh nyiapin batu yang segede tangan gini yang kemudian dipanaskan di bara api lalu ditempelin ke dadanya si anak mereka. Hai, aku Anissa Darmawan. Terima kasih ya untuk kamu yang udah ngeklik video ini. Di video ini, aku akan ngebahas tradisi-tradisi aneh yang dialami beberapa wanita dari berbagai suku yang ada di belahan dunia. So, buat kamu jangan skip video ini ya. Oke, langsung masuk ya di tradisi yang pertama. Guys, kabar gembira nih buat kalian yang bertubuh gemuk. Anggapan bahwa masyarakat zaman sekarang itu sukanya sama perempuan yang slim, tinggi, putih kayak Barbie itu ternyata nggak berlaku untuk semua orang, guys. Suku di Mauritania menganggap bahwa perempuan yang bertubuh gemuk ini justru merupakan standar kecantikan di sana, guys. Mereka percaya wanita yang bertubuh gemuk melambangkan dari kekayaan, kesuburan, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat menarik oleh laki-laki di sana. Karena pikiran semacam inilah akhirnya masyarakat di sana melanggengkan tradisi yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup wanita di sana. Para orang tua yang memiliki anak gadisnya yang berusia 6-7 tahun itu mulai memaksa mereka untuk makan makanan dalam porsi yang sangat besar. Perilaku semacam ini dilakukan supaya si anak ini bisa menjadi gemuk dalam waktu singkat. Bahkan ada tempat atau panti semacam itulah yang memang dikhususkan kepada orang-orang tua untuk mengirimkan anaknya ke sana agar anaknya ini menjadi gemuk, guys. Mungkin kalian ngebayangin enaknya hidup di sana yang cuma makan tidur kayak beban keluarga. Tapi ternyata tindakan ini tuh berbahaya banget karena dalam satu hari anak-anak yang masih mulai remaja ini dipaksa untuk mengkonsumsi 16-20 ribu kalori per hari. Kalian bayangin gak sih itu, sedangkan kita ya, orang dewasa aja, atlet binaragawan itu mengkonsumsi paling banyak 4.000 kalori per hari. Nah ini anak yang baru menginjak usia remaja dipaksa makan 20.000 kalori per hari. Jadi sarapan pagi si anak-anak yang baru nginjak ABG ini dipaksa minum 20 liter susu kambing yang kemudian dicampur dengan mentega, guys. Belum lagi makanan-makanan lain yang tentunya porsinya juga super besar banget. Dan penderitaan para gadis di sana tuh nggak cuma sampai di sini. Mereka kalau seandainya nggak ngabisin makanan yang udah disediain sama orang tua mereka tuh bakal dihukum dengan hukuman yang tentunya juga nggak kalah mengerikan. Jadi kaki-kaki mereka tuh sengaja dijepit untuk bikin si anaknya ini jadi jera dan akhirnya mau makan semua makanan yang udah disediain. Kalian bisa bayangin deh penderitaannya gimana. Aku jadi keingat sama satu perusahaan yang mereka tuh maksain si angsa ini buat makan terus sampai hatinya itu membengkak. Aduh, aku lupa sih namanya. Nah, kayak gitu sih. Udah hampir gitu ya. Ya Allah. Puncak dari tradisi ini, banyak wanita-wanita yang relatif masih muda di sana mengalami kelumpuhan. Banyak organ-organ di tubuhnya tidak berfungsi dengan baik karena kelebihan berat badannya ini. Bahkan di sana juga menunjukkan bahwa angka kematian para wanita itu sangat tinggi, guys. Pertama kali yang aku bayangin waktu ngedenger istilah ini, guys, ya mungkin ini cuma sebatas istilah aja ya. Tapi ternyata nggak, mereka memang ngelakuin setrika payudara pada generasi perempuan di suku mereka. Jadi, setrika payudara ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kamerun di Afrika Tengah untuk melindungi anak-anak gadis mereka ini dari kejahatan seksualitas. Masyarakat di sana percaya payudara yang menonjol di bagian tubuh wanita merupakan indikasi dari besarnya kemungkinan si anak ini akan mengalami kekerasan seksualitas. Karena memang guys, di sana itu ya kejahatan seksualitasnya itu tinggi banget. Jadi ibu-ibu di sana menganggap bahwa dengan menyetrika payudara anaknya ini dapat menekan kemungkinan si anak akan mengalami hamil di luar nikah karena pelecehan seksual. Yang gak manusiawinya itu, ya memang sih dari namanya aja juga udah gak manusiawi, tapi prosesnya ini, aduh ya Allah. Jadi si orang tua di sana tuh nyiapin batu yang segede tangan gini, yang kemudian dipanaskan di bara api, lalu ditempelin ke dada
dadanya si anak mereka. Bahkan ada juga yang menggunakan logam. Katanya kalau pakai logam justru bisa lebih cepat proses pengempesan payudaranya itu. Kalian kebayang nggak sih benda ini panas banget, terus ditempelin di tubuh kita. Kita yang kalau lagi masak aja ya, terus ada kecipratan minyak di tangan tuh udah kesakitan kan. Nah ini ditempelin benda yang panas dari bara api ke alat vitalnya tubuh wanita. Nggak cuma sampai di situ, setelah proses yang menyakitkan ini, si remaja-remaja yang berusia 6 atau 7 tahun ini kemudian bagian dadanya itu diperban menggunakan perban berbahan karet yang ketat banget nih. Gambarnya kayak gini nih. Proses ini dilakukan supaya bagian dada si anak ini nggak tumbuh lagi, guys. Banyak anak-anak di sana yang ketakutan ketika menginjak usia remaja. Tapi orang tuanya ini ngomong kalau yang mereka lakukan ini merupakan demi kebaikan si anaknya. Mau gimana lagi lah ya. Tapi udah banyak kok para aktivis sosial ataupun masyarakat sudah mulai teredukasi meninggalkan tradisi ini. Tapi di daerah perdesaan, tradisi ini masih kental banget dilakukan. Ya mau gimana lagi lah ya. Semoga pikiran orang-orang yang kayak gini tuh cepat terbuka gitu. Ya Allah. Yang ketiga ini buat yang pengen nikahan, aduh kayaknya kalau tinggal di Brazil sana, di sukunya Aupus itu mikir-mikir lagi deh. Jadi mereka tuh bakal diarak keliling kampung sama siapapun yang pengen mukulin si calon mempelai wanitanya ini. Dan kalau seandainya si wanitanya mampu bertahan dan gak pingsan selama proses pengarakan, maka si wanita ini dianggap feminim dan sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Perempuan yang melakukan tradisi ini biasanya diarak tanpa sehelai benang pun. Ternyata tradisi aneh dan sadis yang gak manusiawi yang dilakukan oleh suku Aupus. Biasanya untuk anak-anak yang menginjak usia remaja yang mengalami menstruasi itu diasingkan supaya jauh-jauh gitu dari rumah mereka. Mereka menganggap wanita yang mengalami menstruasi itu pembawa sial. Jadi mereka memang menyediakan satu gubuk yang kecil yang memang muat satu orang aja. Terus di dalam gubuk ini ditinggalilah para wanita selama masa siklus menstruasinya. Biasanya gubuk-gubuk ini tuh ditempatin di hutan-hutan dan para pihak keluarganya ini nggak ada yang jengukin mereka. Stigma mereka yang ngomong bahwa perempuan yang lagi haid itu pembawa sial. Ya Tuhan. Nah, jadi itu tadi guys, 3 tradisi aneh yang berlaku di beberapa wilayah di luar sana. Aku harap sih semoga tradisi seperti ini tuh nggak lama-lama lah ya, karena aduh kasihan banget perempuan yang tadi katanya payudara disetrika atau yang lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi tradisi-tradisi yang menekan para kaum wanita. Ya semoga aja lah hal semacam ini bisa cepat berakhir, para orang-orang ini segera teredukasi sehingga meninggalkan tradisi yang sangat membahayakan ini. Aku Anissa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.